Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan baca. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah ini. Di hari yang berbahagia kami memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari kemerdekaan negara dan bangsa kami di mana kami dilahirkan. Di tempat inilah kami dibesarkan. Kami bersyukur bahwa hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Itu sebabnya kami mau beribadah, mengucap syukur dan memuji kepada Tuhan yang menganugerahkan keselamatan bangsa kami dari penjajahan sehingga kami boleh hidup dalam alam kemerdekaan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dengan santai dan penuh dengan ucapan syukur kita mau merayakan hari kemerdekaan hari ini ya dengan sukacita daripada Kristus. Hari ini tanggal 17 Agustus 2026 dihitung dari 17 Agustus 1945 sudah 81 tahun kita menikmati alam kemerdekaan. Betul? Artinya 81 tahun yang lalu bapak-bapak bangsa kita, para pahlawan kemerdekaan kita telah mengusir penjajah dan sampai saat ini kita hidup dalam alam kemerdekaan yang luar biasa. Betul? Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menjiwai akan ayat firman Tuhan ini. Sebab sudah 81 tahun kita merdeka. Kalau dihitung dari lifetime umur seseorang yang diukur dari firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12, hidup kita cuma 70 tahun. 81 tahun berarti sudah masuk generasi kedua. Halo, kita ini yang generasi kedua. Apakah kita akan mengisi kemerdekaan itu dengan baik atau tidak? Tantangan bagi kita. Tapi ajakan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, jemaat GPD Betani, memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan apa? Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Dengan demikian, saya akan menyampaikan bahwa pagi hari ini kita memakai tema ya. Dengan tema ini, jadikanlah kemerdekaanmu bermanfaat bagi sesama. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang mu itu diganti dengan ku. Baca. 1, 2, 3. Ya. Sepakat?
Bagaimana caranya? Apakah sudah dilaksanakan? Pasti susah menjawabnya kan? Tetapi masuk ayat 16. Kalau Bapak Ibu tidak berani menjawab, kita baca ayat 16. Ini kan ayat 13, baca 16. Ayat 16 akan saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Ya. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita tidak mau mengisi kemerdekaan kita, di mana kita telah dibebaskan oleh Yesus, berarti kita masih mau mengikuti kehendak iblis, kehendak daging. Berarti kita tidak merdeka. Tapi kalau memang belum mampu dan belum bisa, biar ini menjadi doa kita. Hiduplah oleh roh supaya kamu tidak menggenapi keinginan daging. Kenapa? Karena kalau kita mau mengikuti keinginan daging, berarti kita mau mengikuti kehendak iblis. Contohnya gimana? Tadinya merdeka, tadinya bebas menjadi terikat. Contohnya bagaimana? Kita buka dulu ayatnya. Kejadian pasal ke-3 ayat 1 sampai 5. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 saya akan baca perlahan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ingat ini. Iblis memprovokasi manusia pertama melalui firman Tuhan. Jadi jangan salah. Kalau kita mau disesatkan juga lewat firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merdeka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi terbelenggu oleh dosa. Mereka akhirnya tahu mereka bersalah dan ujung-ujungnya mereka tahu mereka apa? Telanjang. Ingat, strategi iblis selalu membuat kita telanjang di hadapan orang. Artinya meruntuhkan apa? Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ujung-ujungnya. Ya, oleh karena itu kita perhatikan baik-baik. Ketika kita sekarang bisa pakai baju bebas, bagus, indah, apa yang kita bisa refleksikan dari kehidupan kita dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Oleh sebab itu mari kita telusuri satu kisah. Dari kisah ini nanti bisa diambil manfaatnya. Kita buka di dalam Markus pasal 5. Bapak Ibu perhatikan, saya yang baca ya. Markus pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lanjut. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Sampai di sini dulu. Kalau kita baca ini kan ayat yang kita baca ini adalah ayat kelanjutan ya. Kalau kita baca sebelumnya,
di pasal yang keempat ayat 35, Yesus berinisiatif dengan murid-muridnya menuju ke daerah Gerasa. Ketika Yesus turun, langsung roh jahat ini datang berkata, "Apa urusanmu dengan aku?" Saya mau katakan bahwa ketika Yesus yang berinisiasi untuk datang ke Gerasa, ini bayangan bahwa memang Allah yang berinisiasi untuk turunkan Yesus ke atas muka bumi untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan kita lihat nanti pekerjaan iblis diporak-porandakan, dipreteli oleh Yesus di atas kehidupan orang yang sudah sekian lama dibelenggu oleh kuasa kegelapan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dia. Orang coba merantai dia supaya dia jangan berkeliaran, karena kalau dia berkeliaran mengganggu keramaian orang, mengganggu banyak orang. Tetapi setiap kali dia dirantai-rantaikannya, diputuskannya, karena kuasa kegelapan yang begitu agresif, ya. Jadi Yesus datang menggenapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Coba buka supaya Bapak Ibu tahu. Melalui peristiwa Natal yang beberapa saat ke depan akan kita rayakan. Saya akan baca supaya Bapak Ibu tahu rencana Allah lewat kedatangan Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Silakan buka, saya baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dari sejak Adam. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya lewat peristiwa Natal, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Yesus dengan murid-muridnya dengan inisiasi sendiri datang ke Gerasa. Ketika dia turun dari kapal, dan iblis langsung datang dan berkata, "Urusanmu apa dengan aku, hai anak Allah yang Maha Tinggi?" Halo. Yesus dikenal oleh iblis. Mirisnya anak-anak Tuhan yang kadang-kadang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, tidak kenal siapa Yesus. Mau tahu? Nanti baca di dalam Yohanes pasal 5. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun terbaring oleh karena diintimidasi oleh kuasa kegelapan, sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus katakan, "Angkat tilammu, berjalanlah." Dia sembuh. Tapi ketika ditanya orang, "Siapakah yang menyembuhkan kau?" Dia nggak tahu. Karena Yesus sudah menghilang di tengah orang banyak. Tapi iblis, belum Yesus bereaksi, iblis sudah tahu. Dan dia katakan, "Apa urusanmu, hai anak Allah yang Maha Tinggi, dengan aku?" Jadi Yesus datang, tadi dikatakan oleh tulisan Yohanes yang berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bagaimana cara dia membinasakan? Kita baca lebih lanjut ayat 9 ya. Tadi kita sudah baca sampai ayat berapa? Kita lanjut di dalam Markus pasal 5. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Lanjut. Yang memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lanjut. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Lanjut. Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun di tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat orang yang tadinya melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu
maka takutlah mereka. Perhatikan di sini, perbuatan iblis membuat, tadi saya katakan, ujung-ujung daripada perbuatan iblis selalu menelanjangkan kita, artinya selalu menghilangkan, menghabiskan, meruntuhkan kemuliaan kita. Ketika kuasa kegelapan itu membelenggu, menawan orang ini sudah cukup lama, apa yang dia lakukan? Dia juga membuat orang ini tidak berpakaian. Bukan hanya itu saja. Ingat semalam kita baru sampaikan firman Tuhan tentang pakaian, berbicara tentang kemuliaan. Pagi hari ini kita kembali berhadapan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kuasa kegelapan membelenggu, menawan orang ini sampai orang itu tidak berpakaian. Apalagi hilang akal sehatnya. Kenapa saya katakan hilang akal sehat? Saya mau tanya, Bapak Ibu mau nggak? Nggak usah bangun tenda lah, atau bangun tenda, tapi bangun tenda di kuburan, tinggal di kuburan sendiri, bangun tenda. Itu akal sehat namanya sudah hilang. Siapa yang mau tinggal di kuburan? Karena kuburan untuk mengubur orang mati. Ada di antara sini yang mau tinggal di kuburan? Nggak ada toh. Berarti akal sehatnya udah hilang. Apalagi kemuliaan, harkat dirinya hilang karena dia dalam kondisi tidak berpakaian. Tapi setelah Yesus membebaskan dia dari belenggu setan, dari belenggu kejahatan, firman Tuhan tercatat demikian bunyinya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lanjut ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakannya kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Terus, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kenapa mereka mendesak? Halo, kenapa mereka? Karena mereka rugi 2000 babi mati hanya karena untuk menyelamatkan satu jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sakiti saudaramu. Nilainya luar biasa. Sekarang 1 kilo babi berapa ibu-ibu? Di pasar berapa 1 kilo? Berapa? 130. Kalau 1 ekor 30 kilo kali 130 kali 2000 berapa nilainya? Halo. Jangan-jangan uang tabunganmu tidak ada senilai itu. Tapi engkau tega-teganya untuk membunuh karakter orang dengan kata-katamu bagi dia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jiwa manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan membebaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Tapi kita tidak berhenti di sana saja. Tidak hanya berhenti sampai kita telah dibebaskan. Coba kita baca lebih lanjut. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Halo? Saya baca lebih lanjut. Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa? Kalau mau dekat Yesus kan harusnya Yesus mau dong. Betul? Tapi dalam kasus ini Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung halamanmu, aku tambah sedikit, sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang ini mau nyaman aja, pokoknya duduk di bawah kaki Tuhan lah, udahlah, tenang aja lah. Gak usah repot-repot lah. Pokoknya aku asal datang ke gereja saja sudah cukup. Kalau ada saudara-saudara seiman yang tidak datang, itu masa bodoh, itu urusan dia sama Tuhan. Aku mau duduk tenang aja, duduk manis saja di gereja. Ini orang seperti ini. Tapi Yesus tidak memperkenankan dia. Yesus suruh dia pulang, ceritakan bagaimana Allah, perbuatan Allah, dan Allah mengasihi dia sampai dia kondisinya sudah waras dan pakai baju. Ini adalah perintah awal, amanah agung.
Amanah agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 di sana dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa, segala bangsa muridku, dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Yesus menginginkan semua orang mengenal Dia. Yesus menginginkan semua orang mengasihi Dia, mengenal Dia. Yesus memberikan amanah agung. Sebelum Yesus memberikan amanah agung, dalam peristiwa ini Yesus sudah memerintahkan orang ini untuk menjalankan amanah agung. Halo? Jadi sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit, amanah agung itu sudah diberikan. Halo Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan belum memerintahkan Bapak Ibu, belum menjelaskan amanah agung kepada Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mengenal Tuhan, dibaptis kenal Tuhan, harusnya di dalam jiwa-jiwa Bapak Ibu sudah ada benih-benih amanah agung. Bukan hanya keselamatan bagimu saja, bukan hanya kebebasan bagimu saja, tapi kebebasan itu harusnya bermanfaat bagi sesama. Kalau kita sebagai anak bangsa, kita juga rindu kan melihat para petinggi negara kita, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur pemerintahan, lembaga-lembaga keuangan, lembaga ekonomi, lembaga apapun yang ada di Indonesia. Semua rakyat mengharapkan supaya bertindak, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Betul? Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau rumah tangga sehat, melahirkan jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat, kumpulan dari jemaat-jemaat yang sehat, melahirkan bangsa yang sehat. Kalau rumah tangga dan pribadi lepas pribadi memahami amanah agung itu tersemat dalam hidup kita, harusnya kita tidak perlu repot-repot. Harusnya tidak perlu gembala repot-repot. Contoh paling gampang, bahwa Anda melakukan sesuatu yang menyatakan kasih Allah. Anda berangkat ke gereja. Dalam perjalanan saya ke gereja, ada saudara saya yang juga mau ke gereja, tapi dia tidak punya kendaraan. Anda mampir, kan masih ada kosong, mampir aja, ayo ikut. Kalau mau pulang, boleh ikut. Itu manfaat dari Anda sudah menerima anugerah Tuhan. Jangan pelit. Anda memberi tumpangan, mungkin besok-besok kendaraanmu bertambah. Amin. Ya. Ada di sini yang butuh tumpangan, yang saudaranya dekat, tinggal ngomong, hari Minggu ya, aku numpang ya. Kau boleh silakan. Pulang juga sama, kan baik itu. Ya. Kalau tadinya ada 50 mobil, parkir nggak cukup, tapi semuanya bermanfaat dalam hal bagi sesama, saling tumpang. Mungkin parkir kita yang hanya muat 30 mobil, pas, tapi semua hadir. Itu manfaat yang nyata. Tapi kita sekarang lihat, ya, ayat 20, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sampai di sini cerita kisah tentang orang yang dibebaskan oleh Yesus. Yesus pergi, tapi orang ini adalah orang yang taat. Karena ayat firman Tuhan katakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Arti Dekapolis itu, Dekapolis artinya, artinya 10 kota. Jadi salah satu Gerasa ada di dalam wilayah 10 kota. Nggak tanggung-tanggung Yesus katakan, pergi ke kampung. Dia pergi, dia taat, dia lakukan, dia menyebarkan kesaksian, berita. Halo, sekarang aku mentreng, bebas, dapat bergaya, dapat sisiran, semua bagus.
karena kuasa kegelapan telah diusir oleh Yesus. Aku sekarang bebas. Tidak lagi seperti orang gila air liur keluar. Aku sekarang bebas. Dia bisa menceritakan kepada orang semua di Dekapolis ini bagaimana pribadi Yesus, siapa Yesus, semua dia ceritakan. Pastilah dia akan bercerita bahwa Yesus itu anak Allah. Karena ketika dia dirasuk oleh kuasa kegelapan, dari mulutnya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyatakan, apa urusanmu anak Allah kepadaku. Jadi ini semua disaksikan. Kebaikan Tuhan semua disaksikan oleh orang ini. Sekarang kita melihat apakah ada manfaatnya atau tidak. Buka di dalam Markus pasal 7. Ya, 2 pasal setelah pasal 5 kita baca. Saya ingin baca mulai ayat yang ke-31. Markus pasal 7 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. 32. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Lanjut. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Sampai di sini. Tadinya orang Garasa masuk dalam wilayah Dekapolis, semuanya sepakat, pergi aja lah Yesus, pergi aja Yesus, jangan dekat-dekat kami. Kenapa? Mereka rasa rugi keberadaan Yesus ada di sana. Mereka tidak mau. Mereka menghitung ini 2.000 ekor kali 130.000 per kilo kali 30 kilo kali 2.000. Waduh, rugi sekian banyak. Udah, Yesus silakan pergi. Betul? Ada Bapak Ibu merasa rugi untuk menginjili, untuk bersaksi? Ada. Rugi waktu lah, aku kan manajer. Aku kan kerjanya, statusku udah tinggi. Halo? Atau nggak mau pergi, nggak ikut menginjil, tapi untuk ikut berdoa saja. Ayo kita berdoa semalamannya, kita berdoa, kita berdoa untuk para penginjil. Aduh, besok pagi aku mau tugas. Memberikan waktu pun nggak mau, apalagi sumbangsi untuk dana penginjilan. Sorry aja. Ini tipe orang Dekapolis, orang Gerasa yang belum merasa manfaat kehadiran Yesus. Tapi pada peristiwa ini, ketika Yesus datang ke Dekapolis, firman Tuhan katakan ada orang membawa orang yang bisu dan tuli kepada Yesus. Artinya apa? Pertama, hasil penginjilan daripada orang yang telah dibebaskan dari kuasa kegelapan ini. Setelah dia bersaksi, orang Dekapolis akhirnya mengenal siapa Yesus itu. Akibat ketaatan dari satu jiwa yang sudah dimenangkan, Dekapolis mengenal siapa Yesus. Yang kedua, tidak alergi kehadiran Yesus. Kalau yang pertama Yesus hadir alergi, mereka semua sepakat, pergilah Yesus, pergilah Yesus. Tapi yang kedua tidak alergi kehadiran Yesus. Betul? Yang ketiga, tidak salah tujuan. Mereka membawa orang sakit, langsung datang tertuju kepada Yesus. Dan mereka tahu Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah juru selamat. Yang keempat, Yesus katakan Ephata, artinya apa? Dengan ada ketaatan satu orang, Injil terbuka. Sehingga semua orang bisa mendengar Injil. Telinga-telinga orang dibukakan. Halo. Akibat ketaatan satu orang, karena dimerdekakan, dia bermanfaat bagi orang banyak. 4 hal.
dipenuhi. Orang kenal Tuhan, Dekapolis 10 kota kenal Tuhan. Kedua, tidak alergi untuk menerima Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi, orang tidak alergi menerima keberadaan gereja. Ketiga, orang tahu siapa Yesus. Keempat, Injil terbuka, keselamatan terbuka. Bukankah ini bermanfaat sangat luar biasa Bapak Ibu? Makanya jadikanlah kemerdekaanmu bermanfaat bagi sesama. Jangan hanya mau nunduk duduk manis saja. Tuhan, aku mau ikut kemanapun Tuhan pergi, aku mau duduk manis saja. Tapi Yesus katakan, no, kau pulang ke kampungmu, ceritakan apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu dan bagaimana Tuhan mengasihani kamu. Apakah Anda dapat menerima ini menjadi amanah bagi Bapak Ibu? Halo? Bersaksi bukan tugas gembala saja. Ada orang mengatakan domba melahirkan domba. Anda domba, harus domba melahirkan domba. Bukan gembala melahirkan domba, tapi domba yang melahirkan domba. Ada di antara sesamamu, tetanggamu yang belum kenal Tuhan, mungkin dia sakit. Apakah Anda mau datang untuk berdoa untuk dia supaya Anda bisa kenalkan Yesus kepada mereka? Ada? Atau ada yang tidak datang ibadah, rayon. Apakah Anda ada telepon? Halo, Bapak Novi. Biar Bapak Ibu ketawa, sebenarnya itu Ibu Novi. Bapak Novi kok nggak lama nggak datang ibadah? Mana rayon agape? Sulit. Kadang untuk doa pelayan aja disuruh KSB, ketua, bendahara, sekretaris, rayon harus hadir. Enggak juga hadir. Bagaimana kita bisa bermanfaat atas kemerdekaan kita bagi orang lain? Atau ada yang minta rayon di rumah, jangan dulu lah. Rayon nanti di rumahku. Satu orang hitung-hitung, kalau dihitung dengan di toko, hitung dengan belanja, satu orang minimal makan 30.000. Kalau satu rayon datang aja agak 20 orang, 600.000. Udah 10% dari gajiku hilang nih. Mungkin ada yang hitung gitu. Halo. Anda harus tahu, keselamatan yang dibagikan kepadamu tidak hanya sampai pada dirimu. Kalau ada yang belum lain, itulah mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku pada pagi hari ini. Ayat terakhir saya ingin baca. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27. Tetapi kita juga harus bersaksi. Ada kata harus, tidak ada pilihan Bapak Ibu. Karena kita dari semula bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada keterlepasan. Kita semua diharuskan oleh Tuhan menjadi saksi. Nah, supaya Bapak Ibu bisa bersaksi, karena Tuhan katakan, kalau Roh penghibur itu datang, dia akan bersaksi tentang aku, maka marilah Bapak Ibu di dalam rumahmu, di dalam saat teduhmu, di dalam doa pribadimu, genapi janji firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Baca sebagai ayat penutup. Kisah Rasul 1 pasal 8, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mungkin Anda merasa berat tadi katakan, tapi pagi hari ini saya kasih kuncinya. Datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan nanti aku meninggal tanganku kosong. Ada nyanyikan lagu kan, waktu dia masih hidup dia katakan aku mau bersaksi, tapi karena sibuk usaha, sibuk mencari uang, lupa, terjadi accident, kakinya lumpuh.
Baru di atas kursi roda dia bilang, nantikah akan ku kosong bertemu dengan Tuhan. Tiada satu pun ku tolong bawa di kaki Tuhan. Apakah Anda mau pulang tanpa mahkota? Anda pulang ke surga dengan kondisi botak. Sekarang botak saja Anda rasa malu-malu. Betul? Anda berusaha untuk bisa tumbuhkan rambut. Tapi kalau Anda nanti pulang, tidak ada bau jiwa, nggak ada mahkota. Apakah Anda mau? Jangan sampai kita seperti pengalaman orang itu. Nantikah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan. Tiada satu kan ku tolong bawa di kaki Tuhan. Siapa? Mungkin itu saudaramu, mungkin itu familimu, mungkin itu ayahmu yang belum kenal Tuhan, mungkin itu ibumu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu saudara-saudara istrimu. Halo, sadarilah bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku harus diberitakan kepada orang lain supaya orang lain menerima manfaat dari kemerdekaan kita. Sama seperti kita bangsa Indonesia merindukan para pejabat, para pemimpin negara melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara supaya bangsa dan negara kita hidup sejahtera, aman sejahtera. Betul? Itu yang kita rindukan. Biar kita pribadi lepas pribadi melihat apakah hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita sudah berikan manfaat sebanyak-banyaknya. Saya undang kita sama-sama berdiri.